Halo sahabat Asuk sekalian, kembali lagi di YouTube Koko Asuk, di mana kita akan bertemu orang-orang sukses dan bertanya apa itu arti sukses untuk mereka. Dan di samping saya sudah ada Ruben. Kita langsung saja kenalan, apa yang dikerjakan Ruben sehari-hari. Hai Ben, Halo, boleh cerita dong ke teman-teman apa sih yang dikerjain setiap hari? boleh. Hari-hari gue di rumah sih. Gitu. Pengusaha sukses, ya udah freedom of time, di rumah aja duit datang sendiri. Ngapain Ben di rumah Ben? Jadi di rumah gue basicnya desain. Kita di rumah bikin desain studio, which is itu lebih fokusnya ke otomotif ya. Jadi desain studio, bikin desain produk, tapi khusus produk otomotif. Desain produk khusus produk otomotif. Apa aja tuh Ben produknya? Produk jadinya tuh apa? Produk jadinya kita mostly itu adalah sekarang ya, kita bikin diecast. Jadi diecast itu mungkin yang kita orang tahu Hot Wheels segala macam ya. Ya. Nah, ini kita punya brand sendiri, which is ini brandnya ini untuk Imaginary Auto. Wah, ya, itu brand untuk scale model. Kita bilangnya scale model ya, karena ukurannya berbagai macam. Dari yang ukuran kecil seperti yang ini. Oh, ada produknya nih ya? Ini kayak gini, Oh. kecil ya, ini segede Hot Wheels. Expander nih ya? Ini expander. Oh, expander. Expander ya, mungkin sekecil gini. Iya. Kemudian lebih gede dikit, ada yang ukuran skala 43. Wow, Sirion. Ini Sirion. Oh, keren banget. Ini custom ya, Ben ya? Ini custom. Berarti warnanya mau apa sesuai mobilnya dia bisa ya? Bisa. Wow. Kayak gitu. Jadi ini sesuai mobil aslinya, bumpernya beda, mau dapat nomornya segala macam. Velgnya yang dia sendiri. Gitu kan. Oh. Nah, lebih gede lagi, ini skala 32. 1:32. 32. Oke. Ini Wah, ini BMW Wagon. BMW Wagon. Wagon. Kalau cari di luar pasti nggak ada jual. Oh, makanya kenapa custom buatnya di Imaginary Auto. Ya, gitu. Jadi, ya hari-hari kita bikin seperti ini, ya. Bikin miniatur mobil-mobilan. Yang awalnya cuman mungkin hobi ngumpulin mobil gitu ya. Ngumpulin mobil-mobilan, ngumpulin scale model. Tapi ada satu titik kan kita merasa, kayaknya modelnya gitu-gitu aja gitu. Mau nyari model mobil kita sendiri suka nggak ada kan. Oh. Makanya saya pikir, wah kalau ada yang bisa bikin sendiri tuh seru kali ya. Keren banget. Jadi bisa bikin mobil custom sesuai dengan mobil kita aslinya gitu ya, Ben ya? Iya, Selain mobil-mobilan, bisa buat hal yang lebih besar nggak, Ben? bisa. Basicnya malah kita sebelum COVID ya. Heeh. Sebelum COVID itu kita bikin body kit. Body kit. Body kit Oh, jadi kalau ada yang mobil mau modif, bisa pesen body kitnya ke Ruben? bisa. Wow. Custom body kit. Custom ya? Ya, Jadi Ruben dari gambar sampai eksekusi pembuatan? ya. Wow. Wow. Dulu awalnya kita pakai tanah liat. Tapi Tanah sekarang ini ada teknologi 3D printing ya. Wih, boleh nyombong dikit ya, Ben? Iya, 3D printing ya? Jadi udah lebih presisi ya, kanan kiri lebih sama. Sebelumnya kan manual tuh pakai tangan dibikin, kanan kiri susah sama lah pasti. Iya. Ya kan namanya pencarian tangan. Iya, Nah, iya. ini teknologi baru ya kita gunakan lah ya biar lebih puas juga customer kan Oke, gitu. luar biasa. So, Ben, kalau teman-teman mau pesen diecast apa namanya yang custom buat dirinya atau buat hadiah buat orang, bisa pesen ke mana sih, Ben? Bisa, kami adanya di Instagram untuk sementara. Instagramnya apa, Ben? Boleh Instagramnya Imaginary Auto nih. Imaginary. Jadi ketik aja Imaginary Auto. Ya, Gitu ya. Dari situ nanti bisa konsultasi buat mau custom buat apa gitu, bisa custom gitu, Ben. bisa. Pengerjaan berapa lama sih, Ben, biasanya rata-rata? Tergantung ya, tergantung pesanan, tergantung modelnya, tergantung seberapa complicated body kitnya gitu sih. Paling Oke. kalau masalah modelnya udah ada, paling sehari 2 hari gitu ya. Sehari 2 hari. Iya, kalau misalnya modelnya bener full custom body kit, itu kan kita mesti desain ulang, di 3D lagi, di printing lagi. Nah, itu bisa kayak mungkin paling lama sebulan lah ya. Sebulan. Oke. So, untuk teman-teman yang mau desain custom untuk entah mulai dari mainan mobil-mobilannya atau sampai body kit aslinya, bisa langsung kunjungi Imaginary Auto, linknya ada di bawah. Begitu, Ben ya? Ya. Oke. Selanjutnya, Ben, kita masuk ke pertanyaan yang dagingnya nih, Ben. Ben, semua orang tuh mau sukses. Kalau ditanya mau sukses nggak? Semua orang pasti bilang yang mau sukses. Tapi pertanyaannya, sukses buat orang-orang itu beda-beda artinya. Nah, kalau buat Ruben sendiri, sukses itu apa sih? Sukses ya. Menurut gua sukses itu ya simple gitu. Keberhasilan. Keberhasilan. Nah, Keberhasilan itu apa sih, Ben? keberhasilan itu artinya berulang berhasil, artinya kan ada masalah yang diselesaikan gitu. Ada masalah yang diselesaikan. Jadi contoh kita ujian sekolah berhasil peringkat 1. Artinya kita berhasil menyelesaikan masalah
soal-soal ujian itu Hmm. dengan skor kita paling tinggi. Oke. Kan? Artinya ada masalah yang dikerjakan dan kita yaitu berhasil melewatinya. Jadi ada masalah dan kita berhasil melewatinya. Iya. Nah, kalau tadi kan ceritanya peringkat 1. Kalau nggak peringkat 1 termasuk berhasil ya, Ben? Menurut saya sih termasuk keberhasilan. Termasuk keberhasilan. Meskipun level keberhasilannya berbeda-beda ya. Karena tiap orang itu kan punya background masing-masing ya. Punya kondisi kehidupan masing-masing. Jadi ketika ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking mungkin paling terakhir. Mereka semua tuh punya keberhasilan sendiri-sendiri menurut saya ya. Bisa saja buat orang kayak saya nih. Saya dulu SMA-nya IPS. Buat orang tertentu harus IPA dong. Kalau lu mau sukses, lu mesti IPA dulu. Iya, betul. Tapi saya dari SMP sudah tahu saya maunya IPS. Jadi menurut saya berhasil itu kalau saya bisa masuk IPS. At least saya naik kelas, saya bisa lulus di IPS gitu. Nanti ketika mau kuliah juga sama. Berarti saya harus berhasil lulusin si SMA ini dulu. Dan seterusnya. Artinya kan kita hidup dalam level gitu. Level 1 SD, mungkin TK, SD, SMP. Ketika lu berhasil lewatin satu itu dulu berhasil sebenarnya. Tinggal pertanyaannya kan, apakah kita punya masalah yang kita hadapi sekarang gitu. Sekarang kita pasti tiap orang punya masalah sendiri-sendiri ya. Dan menurut saya sih setiap masalah itu ya adalah kesempatan kita untuk berhasil sebenarnya. Wow, jadi keren banget. Jadi kalau ada masalah dalam hidup, berarti tandanya kita punya kesempatan untuk berhasil. Iya. Karena sukses itu adalah berhasil melewati atau menyelesaikan masalah. Iya. Meskipun hasilnya mungkin belum yang terbaik. Iya. Wah, luar biasa, Ben. So, kalau misalnya sukses itu adalah berhasil menyelesaikan masalah apa sih, Ben, yang sedang dihadapi sekarang, Ben? Kalau buat Ruben sendiri. Masalah sekarang ya, buat saya pribadi, saya itu backgroundnya kan desainer. Kemudian corona hit dan kita harus mulai something new gitu kan. Yes. Which is itu bisnis. Bisnis. Kita buka bisnis baru, which is retail, custom, bikin custom produk. Itu punya masalah sendiri ya. Jadi instead tadinya kita cuman orang bilang gambar doang, sekarang kita harus bikin sampai jadi. Kemudian mesti jualan, mesti belajar Instagram Ads, mesti belajar finishing, packaging, mengirim barang. Itu sekarang yang saya lagi pelajari itu gitu. Kemudian gimana cara grow bisnis, itu juga another challenge buat saya ya. Buat yang backgroundnya desain, kita berpikir lu punya produk bagus, desainnya bagus, pasti orang beli. Padahal belum tentu. Ada faktor sales. Gimana cara jualnya? Gimana jualnya? Kemudian diiklanin nggak? Kayak gitu kan. Waktu beres, barang dibuat, orang pesan, barang dikirim. Tanya berikutnya adalah, customer puas nggak? Gitu. Customer puas, nggak puas, apa yang nggak puas? Itu kan yang jadi step by step-nya lagi gitu. Wow, jadi sukses itu ada step by step-nya. Step 1, 2, 3, ada masing-masing ada kesuksesannya sendiri. Wah, luar biasa banget, Ben. Oke, Ben, untuk di luar sana orang-orang yang sedang menghadapi masalah gitu ya. Dan padahal kan kalau menurut Ben masalah itu adalah kesempatan untuk kita menjadi sukses. Ada nggak sih pesan-pesan buat orang yang lagi denger ini dan mungkin sedang bertemu masalah dalam hidupnya? Simple ya, bertanya sama orang. Bukan Om Google ya, Ben? Bukan. Di Google you might help, tapi saya kasih contoh dulu. Saya SMP itu saya punya cita-cita jadi desainer mobil. Mikir nggak sih tahun berapa tuh, berarti 2003 saya pengen jadi desainer mobil kan. Di Indonesia pada saat itu nggak ada tuh, pekerjaan itu nggak ada. Oh iya? Nggak ada. Sekarang masih ada nggak? Sekarang ada nggak? Sekarang ada. Oh, sekarang ada ya? Ada. Nah, SMP itu kan saya bertanya gimana caranya jadi desainer mobil. Nah, pada saat itu cuman ada internet bermodalkan Telkomnet instan. Yang ngip Ya, itu kan. Jadi ya bermodalkan itu saya cari, ya mungkin sekarang mungkin bilangnya Google gitu ya. Nah, pada situ ada satu forum itu namanya Car Design News. Di situ kumpulan orang-orang yang bekerja sebagai car designer.
Luar negeri ya. luar negeri. Singkat cerita di situ ada saya cari-cari, ada satu orang Indonesia. Wow. Ada satu orang Indonesia. Dia kerja di BMW waktu itu. Widih. At that time dia kerja di BMW. Keren. Ya, makanya saya message dia lah gitu. Mungkin kalau sekarang DM gitu ya. Ini DM juga tapi Iya. Zaman dulu. Modelnya masih forum gitu. Jadi DM kayak message ke orangnya. Itu juga kita kan, saya juga nggak tahu ya itu dijawab apa enggak. Tapi ternyata dijawab gitu. Dijawab. Sampai akhirnya waktu dia ke Indonesia, kita ketemuan. Terus saya nanya-nanya tentang dia, gimana caranya jadi desainer mobil, sampai ke BMW segala macam. Oh, di BMW luar negeri. BMW Jerman. Oh, bukan BMW Indonesia. Nah, Oke. BMW Jerman. Gitu. Nah, cerita akhirnya saya dikasih arahan dari dia, ambil SMA-nya apa, S1-nya apa, kalau mau S2-nya apa. Gitu. Ya saya nggak cerita lagi, singkat lagi, ya saya jalani semua apa yang dia saranin gitu kan. Kita bertanya, orang kasih jawaban, tinggal feedback kita, lo mau jalanin nggak? Nah, ketika kita jalanin, itu pasti ada challenge sendiri-sendiri. Saya harus lulus SMA, SMP dulu, lulus dulu SMP. SMP lulus harus lulus SMA. SMA lulus kuliah. Nah, lulus kuliah kan kemudian jadi challenge berikutnya, nyari kerjaannya kan. Nah, itu semua harus dijalanin. Tapi kalau kita nggak menjalaninya dengan benar, kita gue pengen langsung jadi car designer, itu nggak mungkin. Karena ketika lo mau jadi car designer, ada skill set yang mesti lu bangun selama either lu SMP, SMA, kuliah, itu ada yang skill set yang mesti dibangun kan. Sehingga nanti ketika mau nyari kerja, portfolio yang kita kumpulin itu sudah cukup bagus untuk diterima di perusahaan. Kayak gitu. Jadi menariknya di situ ya. Kita cukup nanya aja gitu. Nanya. Jadi kalau lagi ketemu masalah, kuncinya adalah bertanya. Tapi bertanya ke orang yang tepat ya, Ben? Iya. Karena untuk mendapatkan jawaban yang tepat, harus punya pertanyaan yang tepat dan orang yang tepat. Iya. Luar biasa banget. Nah, kalau buat para netizen, apa sih masalah yang sedang kamu hadapi sekarang? Dan siapakah orang yang bisa kamu tanyakan untuk menjawab permasalahan kamu? Oke, Ben, thank you banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mau pesan, diecast, custom, motor juga bisa, Ben ya? Motor kita lagi enggak dulu. Oh, motor nggak dulu ya? Enggak dulu. Mobil, custom, bisa langsung hubungi Imaginary Auto yang ada di link di bawah ini. Sampai jumpa di Koko Asuk selanjutnya.